Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Kusardiansyah dari kelas 6B Psikologi Keluarga. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pernikahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai makna pernikahan. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan. Pernikahan dalam Al-Quran bukanlah suatu proses berkumpulnya laki-laki dan perempuan saja. Pernikahan adalah suatu proses pelepasan predikat individualitas secara psikologis dan organis dengan mempertemukan secara sempurna antara suami istri agar bercampur, saling menerima dan memberi pengaruh, berhubungan, dan mengikat seluruh aspek fisik maupun psikologisnya. Menikah memang tidak sulit, namun melanggengkan pernikahan itu yang tidak mudah. Tujuan pernikahan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis atau hanya dijalani sehari dua hari saja. Akan tetapi dengan pernikahan harus menjadi gerbang utama untuk mengarungi kehidupan yang lebih agung untuk masa depan yang panjang. Realitasnya, banyak terjadi pernikahan dimotivasi tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang mumpuni. Banyak sekali pemuda dan pemudi yang memiliki hasrat untuk menikah, namun tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh terkait pernikahan yang harus dihadapi kelak setelah menikah. Sehingga pernikahan hanya dibangun sesaat kemudian hancur berantakan dengan meninggalkan derita dan juga dendam. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai landasan kehidupan bersama. Setiap pasangan suami istri memerlukan fondasi yang kuat untuk melanggengkan sebuah pernikahan, yakni cinta dan juga kasih sayang. Karena jika pernikahan tidak dilandasi dengan cinta, pengorbanan, dan juga toleransi, akan tidak ada maknanya. Bahkan kita tidak bisa menyebutnya sebagai kehidupan yang penuh romantika, sebab jika menanggapi sesuatu dengan kelok dan perjuangan, dengan sekuat tenaga akan terasa lebih indah dan juga nikmat. Di samping itu, keluarga juga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap bangsa dan juga negara. Dari komunitas kecil inilah akan lahir generasi penerus yang akan menentukan nasib dan perjalanan sebuah peradaban bangsa. Untuk tujuan-tujuan pernikahan menurut Al-Qaimi tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperoleh ketenangan. Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran, dan juga akhlak. Dalam kehidupan bersama, hendaklah suami istri berusaha meneguhkan keadaan tersebut sehingga memungkinkan keduanya tumbuh sempurna. Yang kedua yaitu saling mengisi. Pernikahan memberikan pengaruh yang sangat besar dan penting terhadap perilaku seseorang. Sejak itu dimulailah fase kematangan dan kesempurnaan yang mampu menutupi ketidakharmonisan dalam beraktivitas dan bergaul, di mana masing-masing pihak berusaha merelakan, meluruskan, dan menasihati satu sama lain. Yang ketiga yaitu memelihara agama. Pernikahan tidak hanya menyelamatkan seseorang dari lembah dosa, bahkan lebih dari itu memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT sehingga menjadikan jiwanya tentram. Yang keempat adalah kelangsungan keturunan. Allah telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Namun ada kalanya manusia tidak mau direpotkan dengan anak. Oleh karena itu, dimensi spiritual dari pernikahan hendaknya dijadikan pegangan hidup agar rumah tangga dapat dibangun ke jalan kesempurnaan. Kemudian kita akan membahas mengenai hak-hak istri atas suami, yaitu yang pertama adalah hak meminta nafkah. Istri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya karena suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya. Dan hak yang kedua yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan baik. Islam menegaskan agar suami menggauli istrinya dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan individu. Istri harus mendapatkan hak ini sebagai manifestasi dari komitmen pernikahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak-hak suami atas istri. Selain hak-hak istri atas suami, Islam juga mengatur dan menetapkan hak-hak yang jelas bagi suami atas istrinya, sebagaimana dikemukakan oleh Umar 1990 sebagai berikut. Yang pertama adalah hak memperoleh pemeliharaan rumah, harta, dan putra-putrinya. Yang kedua adalah hak untuk ditaati dan meminta pertanggungjawaban. Yang ketiga, hak mendapatkan pergaulan dengan baik. Dan yang keempat adalah hak mendapatkan sikap dan penampilan yang baik. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk pendengar dan penonton semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.